Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar soal-soal mengenai pelajaran sejarah. Oke, soal yang pertama adalah hal-hal berikut yang tidak dilakukan Raffles saat berpuasa di Pulau Jawa. Seperti yang kita tahu, Raffles atau nama lengkapnya adalah Sir Thomas Stamford Raffles. Dia adalah seorang utusan Inggris yang melakukan penjajahan di Indonesia. Jadi secara tidak langsung sebenarnya Inggris pernah melakukan penjajahan di Indonesia dan utusannya itu adalah Sir Thomas Stamford Raffles. Raffles ini dia cukup berbeda dengan penjajah-penjajah yang lainnya. Salah satunya adalah ketika dia menjajah Indonesia, dia menghilangkan kerja paksa atau rodi. Mungkin berbeda sama yang lain. Kalau yang lain harus mereka kebanyakan menerapkan kerja paksa atau rodi, sementara kalau Raffles pada saat itu tidak menerapkan kerja paksa atau rodi. Raffles lebih menitikberatkan sistem ekonomi kepada land rent stelsel atau sistem sewa tanah. Yang dimaksud sistem sewa tanah ini, Raffles menganggap bahwa semua tanah orang Indonesia ketika Raffles menjajah, maka tanah orang Indonesia tersebut adalah milik Inggris. Sehingga apabila penduduk ingin menggunakan tanah tersebut, penduduk harus membayar sewa kepada Inggris. Sedangkan besar kecilnya biaya sewa itu ditentukan oleh dua hal. Yang pertama ditentukan oleh kesuburan tanah. Yang kedua itu ditentukan oleh tanaman apa yang ditanam. Kalau yang ditanamnya adalah tanaman ekspor, maka biaya sewanya pun akan tinggi. Begitu pula kalau tanahnya subur, maka biaya sewanya akan tinggi. Jadi Raffles dalam soal nomor 1 ini jawabannya adalah A. Raffles tidak pernah menerapkan kerja rodi. Justru Raffles dalam kegiatan ekonominya, Raffles malah menerapkan kebijakan land rent stelsel. Yang kedua, nomor 2, karya sastra berikut yang merupakan hasil karya sastra pada zaman Majapahit. Jawabannya itu adalah D. Sutasoma karangan Empu Tatular. Sementara untuk kitab Kresnayana, kitab Asmaradana, kitab Bratayuda, dan kitab Buddhaka itu adalah semua kitab-kitab yang ditulis pada masa Kerajaan Kediri. Yang lainnya itu pada masa Kerajaan Kediri. Jadi jawabannya adalah D. Nomor 3, salah satu dasar perjuangan Mahatma Gandhi untuk melawan Inggris adalah Satyagraha, yang artinya ini jawabannya itu adalah C. Gerakan rakyat India yang tidak mau bekerja sama dengan pemerintah Inggris. Mahatma Gandhi adalah seorang pejuang India yang melakukan perlawanan terhadap Inggris, karena seperti yang kita tahu pada saat itu negara India adalah salah satu negara jajahan Inggris. Jadi cara Mahatma Gandhi melakukan perlawanan terhadap Inggris itu tidak dengan kekerasan. Mahatma Gandhi mengeluarkan beberapa kebijakan, salah satunya adalah ahimsa, hartal, satyagraha, dan swadesi. Ahimsa adalah kebijakan dari Mahatma Gandhi yang dia anti perang. Dia ingin mengkampanyekan perdamaian. Yang kedua adalah hartal. Hartal ini anti perang. Sementara untuk hartal sendiri itu diartikan sebagai tidak berbuat apa-apa. Maksud di sini orang-orang India tidak akan berbuat apa-apa untuk kolonial Inggris.
Sementara untuk Satyagraha ini adalah orang India tidak mau sedikit pun bekerja sama dengan Inggris. Sementara untuk Swadeshi adalah orang-orang India tidak akan menggunakan bahan buatan orang Inggris. Sehingga Swadeshi ini lebih diartikan bahwa orang-orang India akan menggunakan bahan-bahan yang merupakan buatan lokal atau buatan orang India sendiri. Jadi jawaban dari nomor 3 itu adalah C. Nomor 4. Hal-hal berikut yang merupakan beberapa hal yang menyebabkan Budi Utomo banyak meninggalkan anggotanya. Budi Utomo adalah organisasi pertama yang berdiri pada masa pergerakan nasional. Apa itu pergerakan nasional? Pergerakan nasional adalah sebuah masa ketika rakyat Indonesia mulai berjuang bukan lagi dengan cara berperang, tapi dengan cara mendirikan sebuah organisasi dengan cara yang jauh lebih intelektual. Mereka mulai berpikir bahwa perlawanan melawan Belanda itu bukan hanya bisa dilakukan dengan perang, tapi juga bisa dilakukan melalui pemikiran, yaitu salah satunya dengan organisasi. Maka pada tahun 1908 berdirilah Budi Utomo sebagai organisasi pertama. Yang mendirikan Budi Utomo itu adalah Sutomo dan Dr. Sutomo. Nah, Budi Utomo ini itu dibentuk oleh mahasiswa Stovia. Pada saat itu Budi Utomo lebih bergerak dalam bidang pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan. Budi Utomo tidak pernah bergerak dalam bidang politik. Dan Budi Utomo ini hanya diperuntukkan untuk orang-orang atau pemuda-pemuda yang ada di daerah Jawa dan Madura. Dan kebanyakan lambat laun yang menjadi anggota Budi Utomo ini adalah hanya orang-orang yang termasuk golongan priai. Sementara untuk golongan orang-orang biasa sangat sulit sekali untuk masuk ke dalam organisasi Budi Utomo. Jadi nomor 4, hal-hal berikut yang merupakan beberapa hal yang menyebabkan Budi Utomo banyak ditinggalkan anggotanya, kecuali jawabannya adalah A. Budi Utomo hanya bergerak di bidang pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan. Sementara sudah saya jelaskan tadi bahwa keanggotaan Budi Utomo itu memang hanya ada pada orang-orang Jawa, hanya pada kaum priai, dan kecenderungan kebangsaan Jawa atau kebudayaan Jawa masih dipertahankan oleh organisasi Budi Utomo. Oke, lanjut ke nomor 5. Sastrawan yang tulisannya dikenal cukup berani dalam mengkritik kebijakan pemerintah pada masa Orde Baru itu adalah A. W.S. Rendra. W.S. Rendra banyak menciptakan tulisan-tulisan atau puisi-puisi yang banyak mengkritisi Orde Baru. Nomor 6. Untuk menjawab nomor 6, seperti yang sudah kalian tahu, itu ada petunjuknya. Ini adalah soal sebab akibat. Apabila pernyataannya benar, sebabnya benar, dan ada hubungan, maka jawabannya adalah A. Apabila pernyataannya benar, sebabnya benar, tidak ada hubungan, maka jawabannya adalah B. Apabila pernyataannya benar, jawabannya salah, maka sebabnya salah, maka jawabannya adalah C. Apabila pernyataannya salah, sebabnya benar, maka jawabannya adalah D. Dan apabila keduanya salah, maka jawabannya adalah E. Oke, kita bahas nomor 6. Alasan ekonomi Amerika Serikat terlibat dalam Perang Dunia I adalah Jerman mengumpulkan perang tak terbatas pada Amerika Serikat. Betul. Sebab alasan politis Amerika Serikat terlibat dalam Perang Dunia I adalah Amerika Serikat menangkap telegram rahasia Jerman kepada Meksiko. Oke, pernyataan dengan sebab itu tidak ada hubungan, karena pernyataan itu menjelaskan
ekonomi, sementara sebab menjelaskan alasan politis. Sementara untuk keduanya, mau pernyataan ataupun sebab itu benar, hanya keduanya tidak memiliki hubungan antara pernyataan dengan sebab, maka jawabannya adalah B. Nomor 7. Pada tanggal 16 Oktober tahun 1945, pemerintah mengeluarkan maklumat tentang pemberian kekuasaan legislatif kepada Komite Nasional. Benar. Sebab sebagai negara yang baru berdiri, pemerintah tidak ingin dianggap sebagai pemerintah yang diktator. Benar. Tapi keduanya tidak berhubungan, sehingga jawabannya itu adalah B. Nomor 7 jawabannya adalah B. Seperti yang kita tahu, pada sidang PPKI yang pertama, pada sidang PPKI itu dibuat KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat. KNIP ini dibuat oleh pemerintah itu untuk membantu tugas-tugas presiden. Salah satunya adalah tugas-tugas yang bersifat legislatif. Sementara presiden itu tugasnya adalah sebagai eksekutif. Jadi selama DPR dan MPR belum terbentuk, yang akan menjadi badan legislatif membantu presiden itu adalah Komite Nasional. Yang nomor 8. Sejak Konstantinopel dikuasai bangsa Turki pada tahun 1953, pedagang-pedagang Eropa makin leluasa berdagang di Laut Tengah. Konstantinopel adalah pusat perdagangan Eropa. Disinilah semua bangsa Eropa melakukan perdagangan, dan di sini pula orang-orang Eropa mendapatkan rempah-rempah. Seperti yang kita tahu, rempah-rempah itu adalah sesuatu hal yang sangat dibutuhkan oleh orang Eropa, sehingga biasanya orang-orang Eropa untuk mendapatkan rempah-rempah itu mereka melakukan perdagangan di Konstantinopel. Dan pada saat itu Konstantinopel ini berada dalam kekuasaan Romawi. Tahun 1953 ada utusan dari Turki Utsmani yang melakukan penyerangan terhadap Konstantinopel. Penyerangan ini membuahkan hasil. Turki Utsmani akhirnya bisa menguasai Konstantinopel. Ketika Turki Utsmani menguasai Konstantinopel, otomatis kepemimpinan Konstantinopel yang tadinya dari kerajaan Romawi pindah ke kerajaan Turki. Sehingga ketika Konstantinopel menjadi kekuasaan Turki, Konstantinopel aksesnya ditutup untuk orang-orang Eropa. Sehingga ketika Konstantinopel aksesnya ditutup, orang-orang Eropa mencari wilayah-wilayah lain yang merupakan pusat perdagangan rempah-rempah. Dan itulah yang memutuskan orang-orang Eropa melakukan penjelajahan dunia, sampai akhirnya orang Eropa pun bisa sampai ke Indonesia hanya untuk mencari rempah-rempah. Jadi kalau kita analisis di pernyataannya, sejak Konstantinopel dikuasai bangsa Turki pada tahun 1953, pedagang-pedagang Eropa makin leluasa berdagang di Laut Tengah. Jelas salah. Karena ketika Konstantinopel dikuasai oleh Turki, justru akses orang-orang Eropa
untuk berdagang di Konstantinopel itu menjadi sulit, tidak leluasa lagi. Oke, sekarang kita analisis sebabnya. Sebab sejak Konstantinopel jatuh ke tangan Turki, para pelaut Eropa gencar mencari daerah sumber-sumber rempah-rempah. Ini benar. Ketika Konstantinopel jatuh ke tangan Turki, maka orang-orang Eropa mulai mencari daerah-daerah lain penghasil rempah-rempah. Jadi pernyataannya salah, sebabnya benar, sehingga jawabannya adalah D. Nomor 9. Indonesia sudah tidak lagi menjadi anggota OPEC setelah tidak lagi mengekspor minyak. OPEC adalah organisasi negara-negara pengekspor minyak. Nomor 9, Indonesia memang tidak lagi menjadi anggota OPEC karena Indonesia tidak lagi menjadi negara pengekspor minyak, malah Indonesia menjadi negara pengimpor minyak. Jadi jawaban dari pernyataan itu adalah benar. Sebab OPEC adalah organisasi negara pengekspor minyak. Benar. Antara pernyataan dengan jawaban itu keduanya benar, tapi tidak berhubungan. Maka nomor 9 jawabannya adalah B. Kita lanjut ke nomor 10. Pendukung utama kebudayaan perunggu di Indonesia adalah penduduk Dutro Melayu. Dutro Melayu ini kita kenal melalui teori Yunan. Apa itu teori Yunan? Teori Yunan adalah sebuah teori yang menjelaskan asal usul nenek moyang bangsa Indonesia. Menurut teori Yunan, asal usul nenek moyang bangsa Indonesia itu berasal dari Yunan atau wilayah bagian di negara Cina. Menurut teori Yunan, mereka datang ke Indonesia melalui 2 gelombang, yaitu yang pertama melalui gelombang Proto-Melayu, yang kedua melalui gelombang Dutro Melayu. Gelombang Proto-Melayu ini dibagi 2, ada melalui jalur timur dan ada melalui jalur barat. Jalur timur itu melalui Filipina, Sulawesi, Maluku, sampai akhirnya ke Papua. Kalau jalur barat itu ke Semenanjung Malaya, Sumatera, Kalimantan, Jawa, NTB, NTT, sampai akhirnya ke Papua. Proto jalur timur ini dia memperkenalkan kapak lonjong. Sementara proto jalur barat ini memperkenalkan kapak persegi. Nah, yang kedua itu Dutro Melayu. Dutro Melayu hanya satu jalur, tidak terbagi menjadi jalur timur sama jalur barat. Nah, Dutro Melayu ini memperkenalkan kebudayaan yang berasal dari logam. Contohnya adalah nekara, moko, arca, ataupun perhiasan. Di sini nomor 10 ini di situ disebutnya adalah kebudayaan perunggu. Perunggu adalah bagian dari logam. Berarti untuk pernyataan dari nomor 10 itu benar bahwa pendukung utama kebudayaan perunggu di Indonesia adalah kebudayaan Dutro Melayu. Sekarang kita ke sebabnya. Sebab mereka datang ke Indonesia dengan membawa kebudayaan Dongson yang merupakan pusat kebudayaan perunggu di Asia Tenggara. Nah, setelah kebudayaan logam ini ternyata berhubungan dengan kebudayaan Dongson. Kebudayaan Dongson ini pun adalah kebudayaan logam. Kebudayaan Dongson ini dikenalkan oleh orang-orang Vietnam. Kebudayaan Dongson ini dikenalkan oleh orang-orang Vietnam ke seluruh Asia Tenggara. Sama, kebudayaan Dongson pun memperkenalkan kebudayaan logam, sehingga sebab dari nomor 10 pun benar.
I, keduanya tidak berhubungan, sehingga nomor 10 jawabannya adalah B. Oke, nomor 11. Nomor 11 ini opsinya adalah 1, 2, 3, 4. Maka opsi A itu berarti 1, 2, 3 benar. Opsi B 1, 3 yang benar. Opsi C 2, 4 yang benar. Opsi D 4 saja yang benar. Sementara untuk opsi E semua benar. Lanjut nomor 11. Hal-hal berikut yang merupakan kebijakan rezim Soeharto di era Orde Baru untuk melanggengkan kekuasaannya. Yang pertama adalah diterapkannya asas tunggal Pancasila dalam sistem politik di Indonesia. Yang kedua, pelarangan pendirian parpol baru peserta pemilu. Yang ketiga, adanya faksi TNI Polri dalam DPR. Yang keempat, dilaksanakan Pancasila dan UUD 45 secara murni dan konsekuen. Hal-hal berikut yang merupakan, mungkin ini nomor 11 ini jawabannya itu adalah nomor 4. Ini berarti jawabannya adalah B. Lanjut ke nomor 12. Letak pusat pemerintahan Kerajaan Maya. Kerajaan Maya. Kerajaan Maya ini adalah sebuah peradaban kuno yang ada di wilayah Amerika bagian selatan. Dan kerajaan Maya, kalau diteliti hari ini, kerajaan Maya itu letaknya ada di Guatemala, Honduras, dan Meksiko. Ini berarti opsi 1, 2, 3 benar, berarti jawabannya adalah A. Sementara terus kalau Peru, di Peru itu adanya Inka, kerajaan Inka di Peru. Nomor 13. Media penyebaran agama Islam di Indonesia antara lain melalui penyebaran agama Islam di Indonesia dilakukan secara damai, tidak dilakukan secara paksaan. Bahkan penyebaran agama Islam di Indonesia banyak dilakukan melalui kesenian. Sehingga nomor 13 jawabannya adalah D. Contohnya adalah Sunan Kalijaga yang menyebarkan agama Islam melalui wayang, pertunjukan wayang. Dengan cerita-cerita wayang yang asli diganti oleh cerita-cerita kepahlawanan Islam. Nomor 14. Munculnya nasionalisme Eropa pada abad ke-19 setelah mereka negara-negara besar. Negara-negara besar yang dimunculkan oleh nasionalisme Eropa itu adalah negara Jerman dan Italia. Ini berarti opsinya 1 dan 3, jawabannya adalah B. Nomor terakhir, Mustafa Kemal Pasha berupaya menjadikan Turki sebagai negara republik yang modern. Di antara kebijakannya adalah Mustafa Kemal Pasha itu adalah presiden Turki yang merubah pemerintahan Turki menjadi pemerintahan yang cukup modern, dan kebijakannya adalah menyusun undang-undang baru, melaksanakan pemerintahan yang bersifat sekuler, melaksanakan rencana pembangunan 5 tahun, dan yang terakhir adalah mengganti huruf Arab dengan huruf Latin. Sehingga nomor 15 semua benar dan jawabannya adalah E. Oke, sampai sini dulu penjelasan sejarah dari nomor 1 sampai nomor 15.